Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa dimanapun berada? Semoga kabar baik selalu menyertaimu ya, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicinta dan cintakan. Amin. Masih bersama Kundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi general reading ya. Di sini Kundes mengambil judul apakah dia peduli dengan perasaan kamu. Di sini sudah tersedia 4 file, masing-masing ada cincin bermata hijau, cincin bermata hitam, cincin polos ya, dan ada cincin bermata pink. Sahabat bisa pilih ya, mana yang klik di hati. Kalau kalian kekurangan waktu boleh di pause dulu kemudian di play kembali ya. Ini adalah general reading, bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semuanya, karena ini adalah secara umum ya, energi ditarik secara umum dan dimanapun kalian berada yang menemukan channel ini. Ya, dan tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang selalu kita panjatkan, karena di sini kita menebar kartu atas izinnya segala sesuatu bisa terjadi, tanpa izinnya segala sesuatu tidak akan terjadi, karena Allah Sang Maha Kuasa. Ya, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini, dan jangan lupa berdoa kepada Allah, memohon jawaban yang terbaik. Oke, dimulai dari sekarang. Silahkan dipilih. Apakah dia peduli dengan perasaan kamu? General reading, edisi kepo ya. Oke, silahkan. Oke, kita mulai dari file yang pertama ya. Di sini ada cincin bermata hijau ya. Oke. Kita akan buka dulu. Di balik kertas biru ini ada apa? Ada pesan. Allah menyertai langkahmu. Oke, karena Allah sayang sama kita semua. Oke. Mulai taruh di sebelah sini. Kalian akan tebar kartunya ya. Apakah dia peduli dengan perasaan kamu? Di sini ada pembukti, ada pembuktian. Ada pilihan lain karena diakibatkan dari godaan diri ya, dan itu ada di pikiran dia, dan hal ini yang membuat dia galau. Apakah dia peduli dengan perasaan kamu? Ada klarifikasi di sini. Dia memiliki pilihan lain selain kamu, tapi hal ini sebetulnya tidak membuat dia bahagia. Atau mungkin karena seperti ini, kalian sudah saat ini sudah ada permasalahan ya, ada masalah. Kalian ada sebagian memang yang sudah bukan jenuh ya, tetapi ada masalah yang membuat kalian itu bertengkar atau sudah tidak ada kecocokan secara ini, sudah tidak ada kecocokan gitu ya, sehingga kalian berjalan masing-masing gitu, berjalan masing-masing, yang satu kemana, yang satu kemana. Tapi si dia ini sebetulnya masih peduli sama kamu ya, tetapi karena mungkin ya untuk mencoba dia mencari bukan pembanding ya, tetapi membuat agar baiknya bagaimana ya, untuk mengobati hatinya itu loh, untuk healing, untuk membantu dia tuh agar bisa melupakan kamu. Tetapi belum terputus ya hubungan kalian ya. Dia melakukan sebuah pembuktian bahwa tanpa kamu pun dia masih bisa mencari yang lain. Tapi di sini ya, karena godaan diri, ada sebagian memang karena godaan diri masih ada hubungan, belum ada kata putus, tapi sudah melakukan pencarian yang lain atau godaan diri gitu, godaan diri atau tergoda ya, mendapatkan sebuah pilihan lain ya, yang menurut dia itu, ini loh aku tanpa kamu pun juga bisa, ini loh aku tuh bisa cari lebih dari kamu, atau ini loh aku tuh bisa mencari pengganti kamu. Ini yang udah putus, ada yang belum putus ya, tapi dia tuh seolah-olah mencari perbandingan buat kamu gitu loh. Ini loh aku punya pilihan lain selain kamu, tanpa kamu aku juga bisa mencari yang lain. Tapi ada yang memang masih berhubungan dan melakukan mencari pilihan lain atau berbagi kasih untuk sebagai perbandingan aja, bahwa kamu itu lebih baik dia atau lebih baik. Ternyata dia itu mendapatkan seseorang ini
bukannya mendapat bahagia tapi galau, karena sebetulnya di dasar hati yang paling dalam dia itu sayang sama kamu, cuman karena rasa gengsi yang tinggi yang mendorong dia untuk melakukan hal seperti ini, mencari pengganti, terus alih-alih mencari perbandingan antara kamu dan dia gitu ya, jadi mencari pengganti pilihan lain itu untuk ada yang memang backstreet gitu ya, di belakang kamu tuh dia mencari pengganti itu sebagai pembuktian bahwa ada orang yang lebih baik dari kamu, ada pasangan yang lebih mencintai daripada kamu, yang mencintai dia lebih daripada kamu, ada seseorang yang lebih perhatian daripada kamu. Di situ seperti itu dia diam-diam mencari pilihan lain ya. Dasarnya memang dia juga tergoda ya kan, kalau memang nggak bakal selingkuh nggak bakalan mencari pilihan lain ya kan. Di sisi lain juga memang karena dia itu player ya, ada sedikit atau memang ada bakat gitu, tapi semua ini tidak membuat dia bahagia. Mungkin kalian pernah kayak macam challenge gitu, ayo kalau kamu bisa cari yang lebih dari aku, dia melakukan pembuktian dan kalian memang masing-masing gitu, kayak bukan introspeksi sih, memang kalian saling ngetes cinta kalian masing-masing. Ada sebagian yang seperti itu, godaan diri, ada yang memang dasarnya tergoda diri mendapatkan pilihan lain ya, karena kalian memang sudah saling berjauhan, sudah tidak terhubung seperti waktu kemarin-kemarin atau yang dulu-dulu. Ada sebagian yang memang membuktikan bahwa dia bisa mencari lain selain kamu. Ada yang sebagian memang itu sebentuk kayak coba kamu cari yang lebih dari aku gitu. Nah ini dia membuktikan. Tapi semua ini ya dia lakukan ini ya, membagi cinta atau membandingkan atau mencari obat daya di tempat yang lain gitu ya. Ini kan seperti diartikan juga sebagai healing gitu ya, mencari pilihan lain untuk healing. Padahal masih ada kamu tapi memang udah nggak intens gitu ya. Nah dia galau, ternyata pikiran dia tuh galau. Karena apa? Kamu itu sebetulnya ada di singgasana hatinya. Kamu itu masih ada di hatinya. Dia nggak bisa sebetulnya gitu. Nah kemudian dia mencoba untuk kembali berjuang. Ya walaupun seperti mimpi ya. Seperti mimpi kan. Berjuang gimana nih? Ya memperjuangkan ke kamu. Kesimpulannya seperti itu. Ya, dia berharap bisa seperti kemarin gitu. Sebetulnya itu cuma mimpi karena kamu sendiri sebetulnya sudah mau lihat sih seperti apa sih pengganti kamu gitu ya. Dia masih peduli banget sama kamu ya. Segala sesuatu dia dasarin dengan hawa marah, godaan diri ya, godaan diri, emosi ya. Dan memang ada hasrat yang kurang bagus ya, mungkin kamu termasuk golongan orang yang nggak dapat tergoda seperti dia, sehingga dia itu begitu mudahnya ya tergoda dia untuk memperjuangkan segala sesuatu yang memang sebetulnya tidak boleh ya kan. Di sini ada bimbang dia ya, dia nggak ngerti kalau kamu tuh sebetulnya juga sayang sama dia. Cuman setahunya itu kalian tuh kalau bertemu tuh berantem kayak salah paham di sini, sehingga dia mencari yang lain atau memang bakat ya, memang bakat, otomatis memang bakat. Ini seorang player yang suka mudah tergoda, mudah jatuh cinta sama yang lain gitu, hanya sebatas untuk hasrat. Dan kamu tidak bisa memberikan itu karena kamu tahu batasan. Kemudian dia mencari yang lain, tapi kemudian dia galau karena apa yang dia inginkan, yang diharapkan itu tidak seperti ya bersama kamu gitu ya. Dia sekarang berjuang ya, berjuang untuk ya mempedulikan kamu sih. Dia masih peduli sama perasaan kamu, makanya dia ingin kembali sama kamu. Tapi kamunya mau nggak gitu. Di sini sepertinya kamu masih bimbang, dia pun bimbang tetapi berhasil. Kemudian nanti dia akan mendekati kamu lagi, akan memperjuangkan hubungan kalian lagi di fase 1 ya. Dia akan
kembali memperjuangkan hubungan kalian, karena di sini sebetulnya dia itu sangat peduli sama kamu. Ini dia seperti berharap mendapatkan bulan, seperti rubah yang berharap mendapatkan bulan. Nah, ini adalah kamu dan ini adalah dia, dan dia berjuang dengan segala usaha. Kebimbangan ini yang membuat dia untuk berhasrat mendorong untuk kembali sama kamu. Dia sangat peduli loh, ngerti dia kalau kamu kalau dia punya pasangan itu perasaan kamu seperti apa, makanya kamu berani memberikan kamu pada dia. Ya udah, kalau kamu memang ingin cari yang lain ya silahkan. Sebetulnya dia peduli, cuman karena gengsi yang besar. Ini gengsi yang besar ini, di sini tuh ada gengsi yang sangat besar. Ini juga ini emosional ini. Ya, emosi yang tinggi, yang besar, yang membuat kalian tuh benar-benar ya terjadi salah paham, ya nggak ada kerukunan lagi. Karena apa? Kesombongan di sini tuh lebih tinggi kesombongan dia. Ini bisa vice versa ya, ini bisa ini energi kamu, bisa energi dia. Tempatkan energi kamu ya di mana ya. Tapi dia berhasil meyakinkan ke kamu dengan kebimbangan, karena memang kamu sebetulnya sayang banget sama dia dan peduli sama dia. Cuman mungkin karena di sini selalu di dalam di dalam hubungan ini lebih dikedepankan tuh amarah, emosional, terus sebuah kesombongan. Nah, di sini nih hasrat atau terjebak dalam sebuah godaan diri yang mungkin membuat dia akhirnya jerah, dan dia itu sangat memikirkan kamu. Cuman ya itu gengsinya tinggi, akhirnya kamu yang mengambil tindakan untuk meninggalkan dia. Nah, kalaupun kamu tidak meninggalkan dia, kamu lebih baik diam, dia yang beraksi semau gue gitu loh. Nah, di sini apakah dia peduli dengan perasaan? Peduli banget, cuman ya itu rasa gengsi. Ada Pisces, ada Capricorn, dan ada Sagittarius. Ya, Sagittarius sendiri energi yang tegas, ya kan. Capricorn ini yang lebih mementingkan diri sendiri. Sedang The Mountain itu Pisces ini setia tetapi emosional juga. Nah, di sini yang main energinya seperti itu, sehingga membuat kalian itu saling berjauhan dan saling susah mendapatkan titik temu. Karena apa? Ada emosi yang meluap-luap, ada emosi yang kadang-kadang tidak terkendali, dan ada gengsi yang sangat tinggi yang membuat hubungan ini tidak berjalan dengan baik gitu ya. Oke, gunakan shuffle untuk pesan black box-nya Kondes untuk file yang pertama. Oke, gunakan shuffle ya. Kirim energi kalian ke Kondes agar Kondes yang mengambil pesannya ya. Oke, Kondes akan ambil sesuai tebaran kartu ya. Pada intinya ya, kalau membangun sebuah hubungan, baik itu hubungan apapun, terutama hubungan percintaan yang mengandung atau main hati ya, sebaiknya kalian menggunakan 4 unsur ini ya: saling percaya, saling setia, saling jujur, saling menghargai, dan saling menghormati, dan saling melengkapi. Jangan emosi yang dipakai. Hubungan horizontal ya, hubungan kalian itu hubungan manusia dengan manusia atau hubungan sesama manusia. Dia setia padamu, iya sebenarnya dia tuh sayang setia sama kamu, cuman gengsi yang tinggi itu membuat kalian itu terpisah. Kamu ya ini tetap positive thinking ya. Salah paham dalam cinta. Saling cinta, ya kan? Ya, saling cinta tapi gengsi tinggi, terutama si dia ya, bukan kamu. Kalau kamu mah
Kalau kamu mah memang cukup mengerti, makanya kamu pertanyakan apa dia peduli dengan perasaan kamu yang selalu memikirkan dia, tapi dia kadang-kadang cuek sama kamu, kadang-kadang nggak peduli, kadang-kadang semau gue. Di sini kamu pertanyakan di sini ya. Ini semoga bisa menjadi jawaban di file yang pertama. Karena saya akan shuffle untuk pesan alam semesta ya, bersama Archangel Oracle card ya. Oke. Untuk file yang pertama, relationship harmoni. Kondisi langsung maknai saja ya. Relationship harmoni ya, agak serak jadi suaranya ada ya. Relationship harmoni maaf, harmoni hubungan. Kami para malaikat membuka hati semua orang yang terlibat argumen dan konflik diselesaikan sekarang. Seperti ini nih, konflik ya. Doa kamu untuk perdamaian pertama telah dijawab, dan kamu harus menetapkan atas peran kamu dalam membawa perdamaian ke dalam situasi ini ya. Ya, kamu yang harus inti daripada permasalahan ini ya. Kamu harus yang bisa memahami tentang permasalahan yang kalian hadapi ini ya. Visualisasikan setiap orang terlihat atau termasuk kamu sendiri kegiatan kooperatif dan terbuka, meskipun orang-orang tertentu biasanya tidak seperti ini. Percaya bimbingan batin yang kamu terima, dan ketahuilah ya bahwa perubahan terkadang tidak nyaman tetapi seringkali diperlukan ya. Mintalah para malaikat penjaga kamu atau energi positif kamu untuk membantu segala aspek hubunganmu ya, hubungan yang membutuhkan penyembuhan ya, menjelaskan bahwa semua hubunganmu pada akhirnya memiliki berkah ya. Pelajaran pertumbuhan dan cinta pada meskipun ya sebaliknya, tetapi fokus ya. Apa sih? Ya, pada akhirnya memiliki berkah. Pelajaran pertumbuhan dan cinta pada meskipun ya sebaliknya ya, tetap fokus pada kebenaran sebanyak mungkin ya. Peran utama adalah menciptakan harmoni dan hubungan. Dalam hubungan itulah kamu yang harus menciptakan itu. Dia memiliki kekuatan untuk membunuh dan sering disebut sebagai malaikat keadilan dan keadilan. Jika kamu menemukan diri kamu dalam mimpi, mintalah ya malaikat untuk bertindak sebagai mediator. Dia akan datang dengan solusi kreatif di mana semua orang menang. Ada cinta, cahaya dan syukur kembali di kamu. Ya, ini hubungan memang kurang harmonis karena adanya emosi yang meledak-ledak, adanya sebuah gengsi yang tinggi. Dan kamu di sini diminta, kamulah inti dari semua ini yang bisa menyelesaikan masalah ini. Untuk memutuskan itu kamu yang berwenang, karena kamu di sini pokok aktornya gitu ya. Kamu yang dia yang memang melakukan hal ini untuk kamu, dan kamu bukan tersakiti ya, tetapi kamu yang akan memberikan keputusan terhadap hubungan ini. Karena kamu mempertanyakan dia peduli. Iya, dia peduli itu, cuman dia itu caranya itu aneh. Caranya itu tidak sepantasnya seperti ini, mencari perbandingan dengan yang lain ya kan. Di situ yang membuat
hubungan ini tidak harmonis. Kalian paham ya? Kalau tidak paham silahkan personal reading. Ya, di sini apakah dia peduli dengan perasaan? Peduli banget dia, itu masih sayang banget, masih cinta banget. Cuman ego dia itu terlalu tinggi. Terus dia itu orangnya ya sedikit punya bakat player, emosional. Nah, di situ di file yang pertama ya. Oke. File yang pertama semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Ya. Oke, God bless you. File pertama. Oke, masih bersama Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kita lanjutkan untuk file yang kedua. Apakah dia peduli dengan perasaanmu? Oke, kita akan ulik ya. Kita akan coba tebar kartunya dan kita maknai ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangan seseorang yang ingin kamu pertanyakan agar nanti benar-benar energi si dia dan kamu tercurah di tebaran kartu ini ya. Oke, dimulai ya. Oke, Goddess akan buka dulu ya di pesan warna kertas warna kuning. Di sini ada cincin warna hitam atau permata hitam. Jangan meragukan cintanya. File kedua ya. Oke. Goddess akan taruh sini. Dan Goddess akan tebar kartunya. Ya. Ada hati yang terluka. Ada kembali mendapatkan sebuah tujuan kembali ya, ada tindakan ya, menunggu dan harapan. Klarifikasinya harus ada pertemuan ya, karena dia juga rindu sama kamu ya, dan ada ini awal dari pemikiran ya, untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di saat dia ada belenggu ya. Di sini ada yang patah hati, ada sedih ya. Dia berkeinginan atau punya tujuan kembali untuk mengawali segala sesuatu dari awal, dari nol ya. Ini digambarkan sebagai death. Di sini ada kartu yang simbolnya adalah death. Death itu bukan sebuah kematian maksudnya, tapi di sini hanya sebagai simbol ya. Kalau untuk segala sesuatu atau hubungan itu ibaratnya gini nih. Meninggalkan masalah-masalah yang masa lalu dan membuka lembaran baru gitu. Dan ini dia udah mulai melakukan suatu aksi atau tindakan ya, di mana dia siap menunggu dengan penuh harapan keputusan dari kamu. Dia sangat peduli sekali sama kamu ya. Oke, Goddess akan shuffle untuk pesan black box-nya Goddess untuk file yang kedua ya. Oke. Apakah dia peduli dengan perasaanmu? File yang kedua, pesan untuk file kedua. Oke. Ya. Ada salah satu di antara kita ya, kalian yang putus ya atau patah hati di sini, tetapi dia ingin memulai. Setialah pada pasangan. Dia ingin memulai kembali hubungan ini ya, karena dia sangat merindukanmu dan dia berharap sekali. Dia menginginkan sebuah pertemuan di sini ya. Hukum alam tetap berlaku, hukum tebar tuai ya. Ada yang namanya hukum tebar tuai ya. Segala sesuatu yang kita perbuat itu nanti akan ada bayaran. Banyak kebaikan ya, dapatnya kebaikan. Tapi kalau dia aku nanam kebaikan kok dapatnya bukan. Itu ada hikmah di balik itu ya. Jangan jangan berburuk sangka ya. Dia ingin ini dia tuh sangat rindu sama kamu, walaupun kemarin mungkin kalian sempat putus juga ya. Di sini ada tulisan dia penuh harapan, dia ingin bertemu dengan kamu. Rindukah kamu padanya? Oke. Rindukah kamu padanya ya. Yang terakhir, curiga ya. Oke. Ini pesan untuk kamu ya, yang pilih file nomor 2. Sekarang Goddess akan shuffle untuk pesan alam semesta
versi Archangel Oracle Card ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Ada juga ya. Anda harus ambil satu saja. Victory ya. Oke, terus langsung maknai aja ya. Victory, kemenangan. Doa kamu telah didengar dan dijawab. Percayalah ya. Kamu pantas mendapatkan kemenangan kali ini ya. Fokus dan dedikasi Anda yang tak tergoyahkan telah menghasilkan manifestasi yang membahagiakan. Perasaan damai dan menyenangkan adalah milik kamu sekarang ya. Biarkan fokus kamu berada pada saat ini dan nikmati setiap perasaan dan pengalaman sepenuhnya. Ketahuilah ya bahwa masa depan dijaga dengan cara yang positif karena kamu membiarkan diri kamu menikmati saat ini ya. Merasa baik tentang siapa kamu dan tahu bahwa kesuksesan kamu bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Jadi di sini kamu diminta ya untuk inilah suatu kemenangan buat kamu gitu ya. Suatu kemenangan dan kebahagiaan yang memang itu adalah hak kamu ya. Oke, file 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Tidak panjang lebar pesan daripada Archangel Thunderpons ya. Your prayer have been had and which have what. Pertanyaan ini sudah dijawab oleh alam semesta dan kamu adalah seorang yang di sini kamu adalah pemenangnya gitu ya. Oke, file 2 ya. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Segala sesuatu tetap kembalilah bersandar kepada Yang Maha Kuasa karena Yang Maha Kuasa yang berhak menjawab dan berhak mengizinkan apa yang akan terjadi pada diri kita sebagai umatnya. Amin. Oke, God bless you. File 2. Allah memberkatimu. Amin. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang ketiga ya. Masih bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apakah dia peduli dengan perasaan kamu? Di sini diwakili oleh cincin polos ya, cincin polos. Kita akan taruh sini aja. Dan kita akan baca di balik ini kertas warna pink. Jangan menangis ya. Menangis boleh saja demi kesehatan karena menangis itu bisa membuat kita lebih bersyukur ya. Seseorang yang sering menangis itu akan lebih banyak bersyukur kepada Allah dan akan merasa lebih rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati, karena dia akan merasa lebih dekat dengan Allah dan dia akan sering menyebut nama Allah. Itu keuntungan daripada orang yang suka menangis. Dan dengan menangis juga itu mengeluarkan toksis yang membuat kita itu kayak seperti racun di dalam badan kita gitu, membuat dada kita lega, hati kita plong seperti itu. Itu sebetulnya menangis itu bisa membantu untuk kesehatan juga, untuk kecantikan juga, karena air mata sendiri yang mengalir di pipi kita itu ada mengandung sebuah macam kayak enzim gitu. Coba kalian lihat ya, kalau mengalir di pipi itu seperti lengket dan itu sebetulnya racun juga. Jadi kalau orang yang sering menangis itu keuntungan dari menangis sendiri itu bisa membuat hati kita lega, bisa membuat hati kita plong, dan kita akan selalu bersyukur kepada Allah dan mensyukuri nikmat Allah gitu ya. Dan bisa membuat demi kesehatan itu membuat hati kita lebih plong dan saraf-saraf kita pun menjadi lebih terasa sirkulasi oksigen di dalam tubuh kita itu menjadi lebih stabil gitu dengan menangis. Tetapi beda ya kalau menangisnya tuh sambil jalan, di tengah jalan, atau
di tempat umum itu namanya bukan menangis demi kesehatan, tapi memang sudah terganggu kesehatan ya. Jadi hati-hati, ada dua versi menangis demi kesehatan, demi tanda bersyukur, atau menangis karena memang sudah kebablasan, itu beda lagi ya. Kalau yang menangis sudah sambil jalan guling-guling itu namanya sudah depresi atau stres. Jadi kita harus benar-benar bisa mengontrol di mana kita harus menangis ya. Jangan lupa kalau untuk mengontrol bagaimana, Des, menangislah di depan kaca. Tanyakan diri kamu itu siapa, kamu itu siapa, dan maunya apa. Dan lebih baik lagi kalau kamu menangis sambil bersujud di hadapan Allah, memuja Allah, memohon pertolongan. Nah, itu lebih bagus. Kalau udah menangis di luar itu, area itu, maksudnya di jalanan gitu, itu udah harus tanda kutip, harus dipertanyakan. Jangan sampai ya, naumin dalit ya. Oke, saya akan tebar kartunya. Maaf, ini ada sebagai intermezzo, kita harus berbagi apa yang kita ketahui ya, demi kita persahabatan atau silaturahmi ya. Oke, untuk pengetahuan saja. Karena saya akan tebar ya, bukan saya akan tebar. Apakah dia peduli dengan perasaan kamu? General reading edisi kepo-kepo aja. Ada magician, ada belenggu, ada sebuah keberanian, dan ada kehati-hatian ya. Keberanian yang penuh dengan kehati-hatian, bagus. Dan ada pemikiran. Di sini ada orang masa lalu, ada penuh dengan kehati-hatian, ada sebuah kenyamanan, ada tidak stabilan, dan ada rencana. Bagaimana, Des? File 3, apakah dia peduli dengan perasaanmu? Ya, ada magician, ada kekuatan ya. Di dalam hubungan ini ada belenggu, entah kamu entah dia yang mengalami suatu belenggu. Ini bisa vice versa, terbolak-balik energinya, karena ini adalah general reading, energi secara umum. Tetapi si dia itu ada keberanian dan penuh hati-hati, dan dia memikirkan ya. Dia akan meninggalkan belenggu itu, dia akan meninggalkan orang masa lalu. Ini ada yang sudah berdiri dengan pasangan orang lain ya, dia sudah punya pasangan, sudah punya keluarga, tetapi kalian menyambung hubungan dengan dia ya. Tetapi ini hubungan ini ada sebagian yang memang sudah kayak macam lost, bukan ya lost ya, udah saling terpisah itu ya. Tapi belum ada keputusan dari pengadilan kalau mereka itu memang total terpisah, selesai hubungan itu. Jadi kalian berdiri dengan seseorang yang sudah mempunyai pasangan, tetapi sudah tidak harmonis lagi gitu. Nah, kalian masuk ke ranah ini. Jadi masih ada belenggu, tapi ada magician di sini, karena dia berani dan penuh hati-hati memikirkan hal ini untuk orang masa lalu, dan dia berhati-hati menuju ke depan ke arah kamu, karena dia memang sudah nyaman sama kamu. Walaupun dia kadang-kadang labil, karena apa sih, pasangan ini masih ada ikatan, masih ada ikatan dan belum terpisah secara hukum gitu, kayak pisah ranjang atau urusan tentang perceraian belum selesai, seperti itu. Jadi masih kayak ngegantung gitu. Kadang-kadang dia labil memang, tetapi dia punya rencana ini. Untuk rencana itu, jadi dia tuh sangat peduli sama kamu karena memang dia sudah merasa nyaman dengan kamu. Kalau orang sudah merasa nyaman itu lebih dari sayang ya, biasanya seperti itu ya. Orang yang sudah nyaman sama kita atau orang yang itu lebih dari sayang sendiri lebih luas jabarannya daripada cinta ya kan? Kalau sayang itu ya 50-50, ya ingin memiliki, tetapi kalau tidak harus memiliki, dia tetap akan sayang. Jadi kalau sayang itu tidak akan bisa hilang seperti itu aja gitu, hilang begitu aja. Tapi kalau cinta itu cenderung ke sakit hati atau saling membenci. Nah, kalau kamu punya pasangan, kamu lebih baik disayang apa lebih baik dicinta? Kalau menurut Gonda sih lebih baik disayang, karena dia merasa nyaman sama kita nyaman sama dia, itu hubungannya lebih erat ke sayang. Karena apa? Sayang itu levelnya di bawah cinta, tetapi jabarannya lebih luas daripada sayang ya, kasih sayang. Kalau cinta itu kalau udah selesai ya udah, bisa jadi musuh, bisa jadi.
Tapi kalau sayang, walaupun sudah pisah, tetap terjadi ikatan silaturahmi atau apapun itu. Dan ini di sini seperti itu. Dia sudah merasa nyaman sama kamu, tetapi ada satu belenggu yang memang masih mengikat dia karena dia memang belum terlepas dari orang masa lalu. Tapi dia akan tetap hati-hati menjaga perasaan kamu, walaupun dia kadang-kadang labil ya. Memutuskan orang masa lalu ini terlalu sulit gitu loh. Sudah tidak satu rumah, tidak satu kamar, sudah sendiri-sendiri, sudah masing-masing, tapi belum lepas ikatannya. Jadi masih ada belenggu gitu. Tapi ada magician, alam akan mendukung hubungan kalian nanti gitu. Di sini dia punya rencana. Apakah dia peduli dengan perasaan kamu? Ya, sangat peduli. Dia berani berkata seperti itu. Cuman dia harus berhati-hati adanya orang masa lalu. Jangan sampai karena adanya masa lalu ini yang dia selebor gitu ya, terus menjadikan masalah di hubungan kalian. Jadi dia berencana menyelesaikan hubungan masa lalu dulu, baru ini masih termasuk belenggu ya. Kalau orang masih belum terputus semuanya, maksudnya cuma beragama atau bisa ranjang tapi secara hukum masih ada, itu dia masih berhak ya kan. Nah di situ, tapi nanti ada dukungan alam, semua akan menjadi baik-baik aja. Dia dan punya rencana untuk ke depan sama kamu, dan punya rencana menyelesaikan masalah dengan orang masa lalu. Dia sangat peduli sama kamu karena apa? Dia mempunyai rasa sayang dan mempunyai rasa nyaman sama kamu gitu. Kalau sekarang agak cuek sama kamu, bukan berarti dia nggak sayang, tapi dia berhati-hati agar kamu tidak terlukai oleh orang masa lalu, karena masih ada belenggu atau ikatan seperti itu. Jadi dia belum bebas total. Setelah nanti dia menjalankan rencananya ya, menyelesaikan dengan orang masa lalu, dan nanti baru benar-benar stabil. Ini dia juga masih labil gitu ya, paham kan? Oke. Udah zakat, tebar kartunya, tebar pesan dari Gondes, Black Box ya, Gondes ya. Ini untuk sebagian untuk hubungan orang yang masih menjalin hubungan dengan pasangan lamanya, belum resmi putus tapi sudah tidak ada tinggal hubungan hukum saja ya, maksudnya ya masih ada ikatan tapi nggak terlalu kuat karena mereka memang sudah secara agama juga udah bisa. Cuman di sini dia berhati-hati. Tapi ada sebagian yang memang kalian single ketemu single tapi ada belenggu. Belenggu ini bukan karena orang masa lalu, tapi bisa karena ya bisa jadi orang masa lalu itu pacarnya dulu atau istrinya dulu atau keluarganya. Ada belenggu. Tapi semuanya nanti akan baik-baik saja karena dia peduli sama perasaan kamu, dan dia akan benar-benar punya rencana dan berusaha gitu. Dia lebih hati-hati ya, bukan cuek, tapi memang dia lebih berhati-hati menjaga hubungan ini agar semuanya menjadi indah pada waktunya gitu. Karena saya akan baca satu persatu pesan apa di sini ya. Dia mencintaimu. Iya, dia mencintai kamu lebih dari cinta. Sayang. Kalau sayang itu meliputin semuanya. Kalau cinta itu kalau udah putus ya udah, kadang jadi musuh, kadang jadi nggak kenal satu sama lain gitu. Berdoalah, bersandarlah, bermohonlah pada Allah Tuhan alam semesta yang maha kuasa. Tetap berserah diri kepada yang maha kuasa, tetap bersyukur dan bersyukur. Selalu mohon ampunan, itu yang disukai Allah. Dia serius sama kamu. Iya, dia serius karena dia punya sayang sama kamu. Kasih sayang melebihi daripada cinta, tapi cinta levelnya lebih tinggi daripada kasih sayang. Tapi kalau dijabarkan lebih indah kasih sayang. Mencintai dengan penuh kasih Allah, karena Allah. Dan yang terakhir adalah tebarlah cinta kasih pada sesama. Tebarlah cinta kasihmu ya, silaturahmi, bersahabat, saling membuat satu sama lain bahagia, bukan
bukan saling menyakiti. Maksudnya tahu kan batas-batas membuat bahagia, juga tahu batas-batasnya. Jangan kamu membuat bahagia nanti salah persepsi, salah penafsiran. Ya, kemudian shuffle untuk Archangel Oracle Card, yaitu tuh pesan malaikat penjaga kalian, atau dimaknai sebagai energi positif kalian atau energi kebaikan. Oke, kemudian shuffle ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya akan mengambil satu saja pesan untuk file yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua, karena saya akan ambil satu aja. Oke, ada yang jatuh, jumping. Cakra clearing ya. Call upon me. Panggil saya untuk membersihkan dan membuka cakra Anda atau cakra kamu menggunakan bentuk geometris suci ya. Metatron menggunakan bentuk geometris suci untuk membersihkan dan menyelaraskan pusat energi cakra di tubuh kita. Ya. Minta ya. Metatron untuk membuka cakra kamu, dan dia akan mengirimkan kubus Metatron ya, atau bentuk Metatron itu adalah bentuk yang digambarkan dalam ilustrasi kartu gitu loh ya. Ya. Yaitu melalui cakra mahkota di bagian atas kepala ini, melalui ini ya. Di atas kepala kamu, kubus berputar ke bawah membersihkan racun psikis dari tubuh dan cakra kamu. Ketika cakra kamu bersih, kamu akan merasa lebih berenergi dan memiliki intuisi yang meningkat. Ya. Aura Metatron adalah garis hijau ungu dan busa laut yang indah. Kristal yang selaras dengan energi Metatron adalah ada cinta, cahaya, dan syukur. Di sini kamu untuk ya dia cakra clearing ini ya, panggillah Allahmu, panggillah melalui para energi positif atau malaikat penjaga kamu untuk membersihkan ya, dan membuka cakra kamu untuk emosi suci. Kalau ini hubungan bagaimana? Hubungan yang baik atau tidak? Ya, menurut Gundes ini seseorang yang kamu tanyakan ini memang seseorang yang identik dengan bertanggung jawab dan berani ya, dan kamu harus membuka cakra kamu ya, agar kamu tuh bisa terbuka untuk dia dan benar-benar mencintai dia karena Allah ya. Karena seseorang ini bukan apa ya, bukan karena nafsu belaka, itu memang karena dia mencintai, karena untuk suatu tujuan, itu kebaikan, untuk menuju suatu ibadah atau menuju suatu kebaikan ya. Di sini yang paling kuat adalah energi link, tahu sendiri ada energi ya. Jadi apakah dia peduli dengan perasaan? Sangat peduli, karena dia punya rasa sayang sama kamu, sayang yang amat sangat, sehingga dia bisa memilah-milah mana yang dia harus dahulukan dan dia harus tinggalkan. Dan di sini kalau dia agak kurang respon sama kamu, bukan karena nggak peduli, memang karena penuh hati-hati agar kamu tidak terlibat di saat dia masih ada hubungan atau belum dengan orang masa lalu, karena dia ingin hubungan ini nanti baik saja pada akhirnya, indah pada waktunya. Setelah selesai semua, dia akan begitu care sama kamu, begitu peduli sama kamu. Oke, Paltia, semoga bisa menjadi pembelajaran, antisipasi, motivasi ya. Ini loh sesuatu yang kamu tanyakan ya. Oke, tetap bersyukur, berdoa, bermohon pada Yang Kuasa ya,
bukalah doa kamu dengan memohon ampun, dengan memuji syukur, kemudian memohonlah, baru ditutup dengan insya Allah. Amin. Oke, tetap berdoa dan berdoa, jangan pernah lelah berdoa, karena doa itu dahsyat. Dan kamu harus yakin bahwa cinta kasih Allah itu sangat sempurna, terbukti dan nyata itu, tapi berlaku bagi orang yang merasa bersyukur kepada Allah ya. Kalau tidak pernah bersyukur dalam hidupnya, ya sebaik apapun Allah, tidak akan pernah dia merasakan kasih sayang Allah gitu ya. Maaf ada kata-kata salah. Oke, God bless you, file 3. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Allah memberkatimu. Amin. Oke, masih bersama Kondens Mendes, start tentang hati dan jiwa. Ya, di edisi kepo, apakah dia peduli dengan perasaanmu? General reading ya. Jadi bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi kalian. Karena energi yang Kondens tarik adalah energi dari berbagai energi dimanapun kalian berada dan dimanapun kalian menemukan channel Kondens ya. Oke, Kondens akan mulai ya. File 4. Di sini ada cincin bermata pink, hanya sebagai pembeda saja. Yang paling penting ini, Kondens akan membuka ini ya. Pesan daripada Kondens Mendes ya, dari kertas warna hitam. Sekali lancung ke ujian, selamanya orang tidak akan percaya. Sekali kan kamu berbohong, orang tidak akan mempercayai kamu lagi. Jadi harus hati-hati dalam melangkah dan dalam segala tindakan. Berpikir 10 kali, melangkahlah 1 kali agar tidak salah langkah ya. Kondens taruh sini ya. File yang keempat, general reading edisi kepo. Apakah dia peduli dengan perasaanmu? Masih bersama Kondens Mendes, taruh tentang hati dan jiwa. Kondens akan tebar kartunya. Oke, kita mulai ya. Apakah dia peduli dengan perasaan kamu? Ada masa lalu, ada perjalanan hidup, atau bisa diartikan juga sebagai isolasi diri, ada keputusan, sebuah kenyamanan, dan berjuang atau bekerja keras atau kesabaran. Klarifikasinya, ada berjuang keras, ada perubahan menjadi lebih baik, pergerakan ke depan menjadi lebih baik, dan ada sebuah keberanian di mana dia berbagi kasih karena memang dia sudah sesuai dengan keinginan hatinya atau sesuai dengan hatinya. Dia punya orang masa lalu ya, tetapi itu bagian dari perjalanan hidupnya. Itu yang dia jadikan sebuah keputusan terhadap dirinya, kalau dia menganggap bahwa orang masa lalu itu sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Artinya apa? Sudah melupakan, dan itu sudah menjadi keputusan. Dan dia sekarang saat ini dipertemukan dengan kamu oleh ke alam dan keadaan. Dia merasa nyaman sekali sama kamu, merasa nyaman, dan dia akan dengan penuh kesabaran, dengan penuh perjuangan, dia ingin merubah segalanya dari orang masa lalu yang kemarinnya sempat membuat dia sempat membuat limbung atau membuat bingung atau membuat seperti sakit hati gitu, sedih gitu ya. Itu untuk menjadi lebih berani ke depan, berbagi kasih dengan kamu, karena dia merasa kamu di sini bersama kamu dia mendapatkan kecocokan hati, mendapatkan chemistry, mendapatkan sebuah pokoknya di sini tuh dia tuh merasa menjadi dirinya sendiri, dan bersama kamu tuh merasa sangat klik gitu loh, merasa sangat nyaman gitu, merasa ini loh gitu, pasangan yang aku cari tuh seperti ini. Tidak, dia tuh merasa kamu tuh ya menyayangi dia sepenuh hati tanpa ada pamrih apapun gitu. Jadi dia merasa cocok gitu, merasa bahagia sama kamu, merasa nyaman sama kamu, dan dia akan berjuang keras untuk menjalin hubungan ini menjadi sebuah tujuan. Dia akan berubah. Di sini ada 4 unsur alam ya, ada api, ada
Ada api, ada elemen api, ada elemen air, ada elemen tanah, ada elemen udara, di mana dia dilingkupin oleh 4 unsur ini ya. Ada kebahagiaan, ada kesetiaan, ada emosi. Nah, ini bercampur baur di sini menjadi sebuah pergerakan menuju ke arah ke depan menjadi lebih baik bersama kamu, karena dia udah yakin dan dia akan berjuang keras untuk mendapatkan hubungan ini menjadi sebagai hubungan yang lebih baik gitu ya. Apakah dia peduli dengan perasaan kamu? Sangat peduli, tidak cuma sebatas peduli, tapi memang dia sudah nyaman, sayang, cinta, dan itu yang dia perjuangkan untuk kamu. Jadi kenapa dia masih mikir masa lalu? Tidak, itu hanya bagian dari hidup dia. Ya, dia sudah meninggalkan orang masa lalu dan dia sudah lebih jauh melangkah ke depan, bergerak ke arah depan menjadi lebih baik. Dengan penuh keberanian, dia ingin berbagi cinta dengan kamu, berbagi kasih dengan kamu, karena kamu memang sudah klop sama dia dan kamu seseorang yang dia inginkan, seseorang yang dia cari. Insya Allah, amin ya. Seperti itu. Jadi jangan takut kalau ada orang masa lalu yang datang. Itu bukan kemauan dia, tapi kemauan orang masa lalu itu. Tetapi dia tidak akan lagi memikirkan orang masa lalu itu, karena orang masa lalu ini sudah meninggalkan luka. Di sini ada energi Virgo dan ada energi Leo dan juga ada energi Chariot. Semuanya berkesinambungan. Virgo tipe yang setia, strength atau Leo. Leo adalah pribadi yang tegas, sedang Cancer adalah berjuang keras, penuh emosi ya. Dan di sini juga setia gitu. Ada 4 unsur elemen di sini. Ada cinta, ya kan? Kemudian saya akan tebar pesan untuk file keempat. Sedikit banget deh penjelasannya. Ya, karena memang seperti ini. Dijelaskan sudah cukup jelas bahwa dia ada orang masa lalu. Mungkin kalian memikirkan kok cuek ya sama aku. Tidak, dia tidak cuek. Memang karakter daripada Cancer sendiri, energi Cancer itu kan lebih cuek, lebih cool, lebih introvert, lebih ya dia tuh orangnya nggak suka yang main chat, main tulis WA-WA-an gitu, nggak terlalu. Dia lebih ambisius ke bekerja keras. Sedang Leo sendiri tegas, kalau iya, kalau tidak, tidak. Dia makanya kalau ingin ngecat ya ngecat, kalau enggak ya enggak. Seperti Virgo juga seperti itu. Yang pasti dia yang dipentingkan adalah kesetiaan, bukan WA-nya gitu ya. Energi mereka saling berkesinambungan. Jadi jangan takut kalau dicuekin. Cuek itu bukan berarti nggak sayang. Kadang-kadang ada pria itu yang mempunyai gaya penyampaian kasih sayangnya pada seseorang yang dia cintai itu nggak sama. Ada yang cuek tapi sebetulnya perhatian, ada yang cuek tapi dia suka kepoin status gitu atau stalking medsos gitu. Ada yang kelihatan cuek sebetulnya dia itu mantau gitu. Tapi ada yang ini ya, maskulin itu kalau menyampaikan perasaan itu berbagai macam, tidak seperti kita feminim yang power dan banyak menggunakan perasaan gitu ya. Tapi kalau maskulin itu atau cowok atau pria itu dia menggunakan logika. Kalau dilihatnya pasangannya udah tidak aneh-aneh ya dia tidak akan ambil tindakan gitu. Tapi kalau udah aneh-aneh mungkin dia ambil tindakan. Kalau nggak meninggalkan ya kamu ditegur gitu. Ada berbagai macam atau cara yang berbeda-beda maskulin itu menyampaikan perasaannya kepada orang yang dicintai. Ada berbagai macam atau cara yang berbeda-beda seorang pria itu menyampaikan perasaan cintanya atau menyayangi itu dengan cara yang berbeda. Ada yang romantis, ayo kita shopping malam minggu, ayo kita dinner, itu ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang cuek. Mereka punya cara tersendiri untuk menyampaikan rasa sayangnya.
Jadi kalau kamu memang udah yakin sama dia, apapun itu kamu harus positive thinking, ya kan? Kamu tapi bisa melihat juga sih cowok itu memang serius atau tidak, itu bisa dilihat dari gerak-geriknya gitu, ya kan? Orang cuek nggak peduli, ngecat tuh seminggu sekali. Kalau nggak kamu cat duluan gitu, dia nggak ngecat. Dia bukan berarti nggak sayang sama kamu. Kalau dia pernah bilang oke gitu, berarti dia itu bukan berarti nggak sayang, tapi memang dia bukan tipe orang yang suka main WA gitu, nggak suka. Dia lebih ya mungkin lebih cenderung percaya sama kamu. Karena ada 4 unsur dalam hubungan itu: percaya, setia, jujur, dan saling melengkapi gitu. Jadi kalau aku nggak chat duluan, dia nggak pernah ngechat Des, tapi ngerespon nggak? Iya. Lama nggak jeda waktunya dari kamu WA ke dia? Enggak, paling 5 menit. Kalaupun nanti agak lama, dia memperjelas kenapa dia agak telat ngerespon. Nah, itu dia punya cara tersendiri. Bisa jadi itu sebagai ujian kamu tuh cewek yang bagaimana gitu, setia atau memang perlu dimanja-manja banget gitu. Memang feminim itu main dengan perasaan gitu loh. Nggak dicat curiga, dicat nggak balas curiga, jangan-jangan dicat nggak balas dikirain dia nggak peduli sama kamu. Itu salah. Tidak semua pria seperti itu, dan tidak semua pria itu romantis, ya itu karakter masing-masing. Jadi kalau untuk di file yang keempat ini peduli, cuman gaya mereka seperti ini. Karakter Cancer, cuek, emosional, ambisi. Dia lebih mendedikasikan dirinya pada pekerjaan karena dia butuh kesejahteraan ke depan. Tapi dia punya karakter setia, ya dia mempercayakan pada pasangannya gitu loh, bahwa dia tuh kalau sudah komitmen dia akan pegang terus komitmen itu dan dia tidak akan pernah ingkar janji. Ini termasuk golongan 5 zodiak yang setia dan kejujurannya boleh dipegang, termasuk Leo dan Virgo gitu. Setia, tegas, kalau iya ya, kalau tidak tidak gitu. Jadi di sini ada 4 unsur, 4 elemen ya, 4 elemen alam, termasuk cinta gitu ya. Oke. Vanessa akan bacakan ini untuk pesan Black Sportsnya Kondes Mendestal tentang hati dan jiwa. Percaya Allah akan mengabulkan permohonanmu. Ya lebih ke bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Ini oke. Tapi kamu jangan lupa bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Ini oke loh Des. Jangan terlalu percaya pada manusia. Percaya pada Allah, berdoa kepada Allah, bersandar kepada Allah. Itu saran Kondes. Karena apa? Cinta sejatinya itu pada dirimu dan pada Allah. Selebihnya itu ada bonus. Antara manusia dan manusia itu adalah bonus. Tidak menutup kemungkinan yang kamu anggap setia itu bisa mengecewakan. Seperti itu. Jadi tetap serahkan kepada Allah agar dipelihara setia itu. Gitu. Oke. Jangan putus asa, dia tetap sayang sama kamu. Ini kayaknya putus asa karena dia tuh setia enggak sih Des, dia itu kok cuek gitu. Enggak, dia baik-baik saja. Kamu doakan yang terbaik buat dia. Jangan putus asa. Berpikir 10 kali ya. Kelihatan nggak? Berpikir 10 kali sebelum kamu melangkah 1 kali. Kita harus berpikir berulang-ulang ya, kita pola, kita balik, kita ulang, kita alik. Kalau aku seperti ini bagaimana, aku seperti ini bagaimana. Jadi jangan terlalu banyak mikir juga sih, 10 kali aja mentok ya. Jangan sampai 100 kali, nanti kelamaan keburu keretanya bablas sampai Jakarta. Kamu masih aja di tempat. Maksudnya seperti itu, berpikir untung ruginya, efek apa resikonya. Seperti itu maksudnya, seperti itu ya. Jangan memakai topeng, jadilah dirimu sendiri. Iya, lebih indah itu kalau jadi dirinya sendiri. Ya, menurut Kondes sih ya. Kalau kamu nggak suka ya bilang nggak suka. Kalau memang kamu plong orangnya bukan suduk ya, ceplas-ceplas ya, sampaikan ceplas-ceplas. Ini loh aku apa adanya. Gitu. Biar tidak mengecewakan di akhirnya nanti. Kadang-kadang kan kalau lagi pacaran itu kayak momennya itu bagus semua, tapi kalau sudah menikah nah momennya itu terbuka semua.
Karena apa, kalau pacaran itu masih untuk menarik perhatian dia ya, kalau udah menikah semua ya terbuka. Kenyataannya berbanding terbalik. Hubungan horizontal, hubungan antara manusia dengan manusia atau umat dengan umat ya. Jalinlah hubungan dengan sesama baik-baik ya. Saling berbagi kasih demi ketenangan, demi ketentraman ya, umumnya khususnya pada diri kita sendiri, umumnya untuk bangsa Indonesia agar terjalin yang dinamakan silaturahmi gitu ya. Oke, sekarang kalian akan tebar kartunya untuk pesan alam semesta ya, malaikat penjaga kalian. Gondes kalau ngereading banyak omong, Gondes nggak banyak omong, ini ciri khas Gondes ya. Kita harus menyampaikan yang harus waktunya, kita harus menyampaikan apa yang memang harus kita sampaikan, termasuk berbagi atau saling sharing gitu ya. Bukan orang mengingatkan, bukan berarti sok suci, tapi memang itu kewajiban kita sebagai umat manusia ya kan. Saling menebarkan apa yang kita ketahui demi kebaikan, itu juga termasuk kewajiban kita sebagai umat manusia. Jadi kalau ada sebagian memang Gondes ini loh, channel Gondes banyak ngomong, bukan banyak ngomong. Di lain kita menebar kartu, kita juga berbagi gitu. Oke. Ya, kalau enggak ya langsung diseret, kita langsung di skip aja. Udahlah, Gondes banyak ngomong gitu. Ya, ini ciri khas Gondes. Bukan membuang waktu, bukan. Kita saling sesama umat Allah, kita mari berbagi. Kalian juga bisa, Des kamu ini ya gitu. Boleh, kamu nasihatin aku juga boleh. Bukan karena sok pintar, kan udah disabdakan, berikan ilmu sedikit pun ya, sebiji sawi pun, sampaikan kebenaran itu, gitu kan. Seperti itu menurut Gondes sih. You know what to do. Langsung Gondes manai aja ya. You know what to do. Apa yang kamu harus lakukan? You know what to do. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu tahu apa yang dilakukan. Percayalah, pengetahuan batin kamu dan bertindak berdasarkan itu tanpa tunda. Kamu jauh lebih bijaksana daripada yang kamu sadari, dan batin kamu telah memberi kamu jawaban yang kamu cari. Rangkulah pengetahuan ini ya. Paham ya? Dan percayalah ya, bahwa semua itu adalah kuasa Allah ya. Jika kamu ragu, minta para malaikat, atau jika kamu ragu ya tentang apa yang kamu ketahui, itu mintalah kepada saya para malaikat ya, nanti akan disampaikan kepada Yang Maha Kuasa ya, memberi kamu tanda-tanda yang jelas. Berikan, kadang-kadang gini, kamu mohon sebuah tanda-tanda yang jelas gitu, misalkan kamu ragu tentang seorang ini. Nah, di sini nih kita menebar kartu pun ini termasuk tanda karena kehendak Allah mengizinkan Gondes menebar kartu, dan maknanya seperti ini. Seperti itu misalkan gitu ya. Ini sebuah termasuk tanda yang jelas untuk memvalidasi pemikiran dan ide kamu. Ya, para malaikat atau energi kebaikan juga membantu kamu mewujudkan ide-ide kamu dan membuat keputusan tentang langkah selanjutnya yang harus kamu ambil. Ya. Jadi tanyakan saja kepada para malaikat atau kepada hati kecil kamu, hati kebaikan kamu atau energi kebaikan kamu, atau berdoa kepada Yang Maha Kuasa, dan kemudian buatlah pekerjaan dengan mengambil tindakan ya. Karena di sini malaikat pun akan membantu kamu gitu ya. Ya, di sini maksudnya membantu mengarahkan ya situasi berawan dengan jalur kamu. Namun dia, para malaikat itu, energi kebaikan itu biasanya hanya menampilkan satu langkah pada satu waktu. Jadi kamu mungkin tidak dapat melihat dengan jelas hasil akhir dari tindakan kamu, tetapi kamu akan tahu langkah yang harus kamu ambil selanjutnya sepanjang jalan gitu. Paham ya?
energi positif berpihak di kamu, you know what to do. Di sini para malaikat menyertai kamu, ya, tentunya atas kehendak yang Maha Kuasa, ya, untuk memberikan arahan kepada kamu, gitu, dan pengetahuan. Dan kalau kamu ragu, bertanyalah kepada diri kamu sendiri dan kepada Allah, ya, kepada malaikat penjaga kamu, apa seharusnya kamu harus lakukan dan ambil langkah apa, gitu. Ya, insya Allah dengan keyakinan kamu kepada Yang Maha Kuasa, melalui energi kebaikan kamu semua akan mendapat tanda-tanda, walaupun tanda-tanda itu kamu kadang-kadang nggak menyadari, tetapi kamu nanti di sini akan mengambil langkah dengan sendirinya, gitu. Seperti hanya ini, ya, percaya kepada Yang Maha Kuasa akan mengabulkan doamu, gitu, ya. Oke. File 4, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu tetap berserah kepada Yang Maha Kuasa. Ini hanya prediksi, ini hanya ada sebagai gambaran yang bisa dijadikan sebagai antisipasi, motivasi, atau pembelajaran, bahwa seperti ini loh keadaan dia, dan kamu harus bagaimana. Ya, di sini hanya sebagai gambaran ke depannya. Jangan dijadikan acuan hidup atau pedoman hidup sehari-hari, tapi jadikan ini sebagai antisipasi dan motivasi, gitu, ya. Oke. Terima kasih, ya, terima kasih. Ada kesalahan, ada milik Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bersandarlah, tetap berdoalah, tetap bersyukurlah, tetap bermohon ampunlah kepada Allah Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, Sang berkenan membolak-balikan hati manusia, dan yang berkenan mengizinkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, ya. Dan hanyalah Allah, Tuhan alam semesta kita, Sang Maha sempurna, Sang Maha Pencipta. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Allah memberkatimu. Amin.